Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah. Itu adalah dosa besar, kesyirikan kepada Allah. Dan orang yang syirik itu ikhwatul Islam adalah mereka yang beribadah kepada Allah dan mereka yang beribadah juga kepada selain Allah. Makanya riya, sum'ah itu disebut dengan syirik. Orang yang riya ingin beribadah karena ingin dipuji atau ingin riya dilihat oleh manusia. Ada orang yang Baik, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Kesyirikan itu ikhwatul Islam, kalau kesyirikan besar kita semua tahu. Orang yang melakukan kesyirikan maknanya adalah orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang juga beribadah untuk selain Allah. Maka disebut dengan kesyirikan musyrikun. Jadi orang musyrikun itu bukan berarti mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Orang-orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah, mereka haji, mereka berpuasa, mereka beribadah. Tapi mereka disebut dengan musyrikun karena mereka beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Maka riya juga disebut dengan kesyirikan. Riya adalah orang yang beribadah ingin dilihat oleh manusia, dan sum'ah adalah orang yang beribadah ingin didengar oleh manusia. Itu juga disebut dengan kesyirikan. Dan semua bentuk kesyirikan adalah dosa besar. Walau ia syirik kecil, tapi ia adalah dosa besar. Kemudian qatlun nafsi, yaitu orang yang membunuh. Baik itu membunuh orang lain atau membunuh dirinya. Itu semuanya adalah dosa besar. Kemudian as-sihir, orang yang belajar sihir, itu juga dosa besar. Kemudian tarkus salah, orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat itu ikhwatul Islam, itu merupakan perbuatan dosa besar. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, mereka tak ada qadha baginya. Orang yang qadha, orang yang ganti salat, itu adalah orang yang tinggalkan salat karena lupa atau tertidur. Tapi mereka yang tinggalkan salat dengan sengaja, tidak ada qadha baginya. Karena siapapun yang tinggalkan salat dengan sengaja, maka mereka bukan bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada qadha baginya. Kemudian mereka yang tak bayar zakat, dan kita selalu sebutkan ikhwatul Islam, Ramadan, ibadah yang terbaik di dalam Ramadan itu ada dua. Yang pertama tilawatul Quran, dan yang kedua it'amut ta'am. Ibadah yang terbaik di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama tilawatul Quran, yang kedua it'amut ta'am. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan perbanyaklah berbagi makanan. Kemudian di antara dosa besar yang lain ikhwatul Islam, mereka yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i.